Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya N. Imam Muslik, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Jatimulya II, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Bat 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Malang atau UIN Maliki Malang dengan NIM 2509109115334. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Jatimulya II, Malang, kelas 6 dengan materi mengamalkan puasa sunnah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirobbil. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah pamitan kepada orang tua? Sudah saling kepada orang tua? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, mohon ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Nanda Najwa, dipersilakan. Persiapan berdoa dimulai. Baik, terima kasih Nanda Najwa. Silakan kembali ke tempat. Baik, alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran juga kita harus berniat untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu kewajiban bagi umat muslim laki-laki maupun perempuan. Tirukan Pak Musti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semuanya kita berdiri. Berdiri dulu. Ya tanah airku, tanah tumpahku, ikananku jadi Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
silakan kembali ke tempatnya. Kita murojaah dulu ya. Quran surah Al-A'la sebagai pembiasaan kita sehari-hari. Kita baca bersama-sama dimulai dari hitungan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Baik, ada yang sakit? Nah, kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita harus bersyukur. Bersyukur apa? Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah yang tak terhingga, kesehatan, nikmat yang lainnya. Oleh karena itu kita harus wajib bersyukur. Kalau kita bersyukur, kira-kira ditambah atau dikurangi nikmat kita? Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang sebelum pembelajaran dicek dulu kerapiannya, kerudungnya, dasinya, kira-kira sudah rapi belum? Sudah. Nah, sudah. Bukunya sudah disiapkan? Sudah semua. TKS-nya sudah? Baik, kalau sudah siap berarti kita hari ini akan belajar tentang bab 9 ya. Semester 2 mengamalkan puasa sunnah ya. Kira-kira ada yang pernah mengamalkan puasa sunnah? Siapa? Angkat tangan coba. Siapa yang pernah puasa sunnah selain bulan Ramadan? Ramadan kan wajib. Kalau puasa sunnah siapa yang belum pernah? Sekarang yang belum pernah siapa? Ya. Bagi yang belum pernah berarti belajar ya. Kira-kira siapa yang tahu contoh-contohnya puasa sunnah? Ada puasa apa saja? Ya, puasa Arafah, terus apa? Rajab, terus Sya'ban, terus apa lagi? Senin, Kamis. Nah, itu contoh daripada puasa sunnah. Kira-kira dapat pahala nggak melaksanakannya? Dapat pahala. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang materi yaitu peduli lingkungan ya, peduli lingkungan. Kita sudah belajar tentang konsep lingkungan yang bersih menurut syariat agama Islam. Kemudian manfaat peduli terhadap lingkungan. Jadi termasuk dalam sunnahnya Rasulullah menjaga lingkungan adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Apa hadisnya? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian bentuk sikap ya peduli terhadap lingkungan apa saja kemarin? Membuang sampah pada terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada temennya buang sampah sembarangan kita tegur, kita arahkan untuk membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian kita harus menjadi muslim yang baik yang kita contohkan dalam sifat suka menjaga kebersihan. Siapa yang tahu arti dari puasa? Ya. Ya, menjaga diri dari apa tadi? Dari makan dan minum serta sifat-sifat yang membatalkan puasa. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Dari apa? Terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan puasa sunnah, mengenal puasa sunnah dan mengamalkannya sebagai seorang muslim yang baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah
menyebutkan arti puasa dalam Islam. Ya, jadi harus kita sebagai muslim harus tahu pengertian yang namanya puasa. Kemudian menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Menjelaskan, mengidentifikasi jenis-jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat melaksanakan puasa sunnah. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, coba sekarang diperhatikan. Apa itu sunnah? Kira-kira ada yang tahu? Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan diam serta sifat dan perilaku beliau yang menjadi pedoman hidup muslim setelah Al-Qur'an, di mana melakukannya pendapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Nah, kemudian apa itu puasa? Jadi sudah dijawab ya oleh teman kita. Cuman sekarang kita belajar tentang puasa menurut bahasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan diri. Jadi harus kita itu ketika berpuasa harus menahan diri dari perbuatan yang tercela, yang membatalkan puasa. Kemudian menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. 2, 3, 4, 5, naik haji bila mampu. Nah, tujuannya kita melakukan puasa sunnah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan ganjaran berupa pahala yang nantinya bisa kita buat bekal menuju kemana? Akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Hukum puasa. Anak-anak, jadi hukum puasa itu ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Ada yang namanya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, sekarang coba wajib. Puasa yang wajib, dihukumi wajib itu adalah puasa yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Sampai kira-kira yang sudah balik, wajib nggak berpuasa Ramadan? Wajib, karena itu adalah sebuah pertanggungjawaban kita kepada Allah. Karena yang menyuruh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin dan Kamis. Nah, Senin dan Kamis. Ada lagi puasa yang namanya puasa Daud. Sekarang puasa, besoknya tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Jadi, makruh. Apa yang dinamakan makruh? Makruh adalah lebih baik ditinggalkan, dikerjakan tidak berdosa. Contohnya puasa hanya hari Jumat sebagai amalan istiqomah. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan niatnya baik, biar hatinya bersih, biar kita hidupnya
lebih terarah. Nah, boleh. Kemudian haram. Apa yang dinamakan haram? Yaitu jika dikerjakan berdosa. Contohnya, puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh enggak puasa di Idul Adha dan Idul Fitri? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Iya, karena itu waktunya kita berbahagia. Ya, waktu berbahagia dan diharamkan untuk berpuasa. Dan jadi tidak boleh kalau sampai setelah bulan Ramadan kemudian mendengarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah batas ya, tidak boleh berpuasa. Kita wajib membatalkan puasa kita dan merayakan hari raya Idul Fitri. Baik. Nah, macam-macam puasa sunnah. Nah, seperti yang sampean katakan tadi, puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa setiap hari Senin dan Kamis. Puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu setelah selesai Ramadan pada bulan Syawal. Puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram sebagai pelengkap Asyura. Ada lagi puasa Arafah pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Ya. Kemudian puasa di bulan Sya'ban dilakukan Rasulullah SAW menjelang Ramadan. Nah, ini puasa Sya'ban. Biasanya sampai mendengarkan qasidah di masjid-masjid sebelum salat. Apa bagaimana? Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa balighna ramadana. Nah, itu ya. Salah satunya adalah puasa Sya'ban. Kemudian puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Tata cara puasa. Yang pertama, membaca niat. 2, menahan dan minum dari fajar hingga 3, berperilaku baik. 4. Nah, ini kira-kira siapa yang hafal niat berpuasa Senin Kemis? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Lupa? Oh ya, baik. Coba dituduhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin fi yaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau puasa Senin. Kalau Kamis juga gitu, sama. Tinggal mengganti nama yaitu Yaumil Khamis. Nah, itu ya. Contoh perilaku baik ketika kita berpuasa apa saja? Tidak berkata kotor, apa lagi? Tidak berkelahi, kemudian apa lagi? Baca Quran, tadarus Al-Quran, kemudian apa lagi? Memperbanyak sholat sunnah, apa lagi? Tidak ghibah. Nah, terus apa lagi? Tidak apa lagi? Banyak lagi yang bisa kita lakukan. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Orang selain Islam boleh enggak? Berpuasa boleh apa enggak? Misalnya ada teman sampean yang non Islam kemudian berpuasa, ikut sampean puasa, boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Kemudian mumayyiz, apa mumayyiz itu? Bisa membedakan
yang baik dan yang buruk. Suci, maksudnya suci bagaimana? Tidak berhadas besar. Pada hari dibolehkannya puasa. Misalnya sampean niat puasa Senin, terus sampean lakukan di puasa di hari Rabu, boleh apa enggak? Tidak boleh. Jadi waktunya harus diperhatikan. Kemudian rukun puasa, niat pada malam hari sebelumnya, lalu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nah, Pak Musti sekarang tanya, kira-kira tempat niat di mana? Di mana? Di hati. Tempat niat itu di hati. Jadi dilafalkan dalam lisan, di apa? Ya, diniatkan dalam hati. Jadi hati dan lisan harus sama-sama membaca. Kemudian puasa sunnah hampir sama tata caranya dengan puasa wajib. Yang berbeda hanya dini niatnya. Puasa Ramadan dengan puasa sunnah sama enggak niatnya? Beda. Baik. Ada yang tanyakan? Baik. Sunnah puasa. Nah, biar sampai tambah pahalanya, ya pahalanya itu biar banyak, tambah banyak. Ini ada namanya sunnah puasa. Sunnah itu adalah anjuran atau perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, melaksanakan sahur. Nah, sebelum kita puasa, kita harus sahur terlebih dahulu. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Pak, saya tidak punya kurma, Pak, karena saya hidupnya di Indonesia, misalnya. Boleh nggak saya berbukanya dengan apa biasanya kalau di Indonesia? Mangga yang manis, boleh. Pokoknya yang sesuatu yang manis. Ya. Memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran. Nah, ini harus dilakukan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Wajib nggak kita mempelajari Al-Quran? Orang Islam itu kalau tidak bisa ngaji, wajib nggak untuk belajar? Wajib, karena Al-Quran itu bahasa yang digunakan di dalam surga nanti. Jadi bahasa Arab. Jadi wajib membaca Al-Quran biar sampai nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemudian memperbanyak zikir. Contoh zikir, sampai memperbanyak baca salawat sebagai bentuk kita cinta kepada Allah. Sampai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai bentuk cinta kepada Allah. Ada yang tanyakan? Nah, sudah pintar-pintar semua ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Nah, kalau tidak sengaja boleh enggak? Misalnya Senin puasa, hari pertama biasanya. Senin, aku tak ngawali Senin dan Kamis gitu ya. Puasa Senin dan Kamis. Tiba-tiba Senin sudah sahur paginya berangkat ke sekolah, ada teman yang nawari kue. Terus Senin, wah, tak maaf mas, dimakan aja. Setelah habis, sudah minum, kenyang, kan baru ingat, aku puasa. Nah, kira-kira puasanya batal atau tetap lanjut? Lanjut. Dikarenakan apa? Tidak sengaja, lupa sampean. Ya. Berarti kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja atau lupa tidak apa-apa. Kemudian muntah dengan sengaja. Misalnya gosok gigi terlalu nikatnya gini. Terus sampai muntah. Nah, itu namanya membatalkan puasa. Ini langsung muntah, itu namanya batal. Haid dan nifas ini bagi perempuan, laki-laki tidak ya. Haid dan nifas, haid itu ketika perempuan apa? Sudah balik. Kemudian nifas, apa nifas itu? Darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Itu namakan nifas. Nah, gila atau hilang akal. Misalnya sampean paginya sehat, terus jam 9 langsung hilang, langsung gila. Nah, itu namanya batal. Terus jam 3
waras suneh, sembuh. Nah, gitu gila. Gila atau hilang akal. Hukumnya adalah batal. Yang terakhir murtad. Apa murtad itu? Iya, keluar agama. Yang aslinya Islam kemudian masuk ke agama yang lain. Itu dinamakan murtad dan puasanya batal. Ada yang tanya? Puasa sunnah di selain Senin atau Kamis. Boleh, kan macam-macam puasa, ada puasa Asyura. Maksudnya dalam satu minggu itu selain hari Senin dengan Kamis. Nah, boleh, seperti Pak Musti tadi bilang, kalau misal sampean hari Jumat ingin puasa, niatnya sampean membersihkan hati sampean, jiwa sampean, boleh. Asalkan niatnya baik, lillahi ta'ala, boleh. Puasa membentuk karakter mulia. Pertama, disiplin. Kemudian sifat jujur, tidak makan atau minum sembunyi-sembunyi. Tumbuhkan sifat empati. Empati itu apa? Merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Apa saja? Yang pertama, menyempurnakan kekurangan ibadah wajib, meningkatkan ketakwaan, menjaga kesehatan dan kebugaran, menumbuhkan kepedulian sosial, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Nah, ada yang tanyakan? Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu silakan membagikan tugas buat kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 akan diketuai siapa? Gazia. Kelompok 2 Najwa dan kelompok 3 sudah siap semua? Baik, siap. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, sekarang Pak Musli kasih waktu untuk sahabat mengerjakan itu ya, kita sebisanya tentang materi berpuasa kita, berpuasa sunnah. Nah, mohon setiap kelompok harus bisa saling kontribusi dalam jawabannya masing-masing. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Baik, oleh karena itu Pak Muslim mempersiapkan mulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Perwakilan 4 siswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Gazia, Saya Nadine. Saya Zafita. Saya Indisa. akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Di lingkungan rumah Putri, ada tetangga yang kurang mampu dan jarang punya makanan untuk berbuka. Apa yang bisa dilakukan Putri dan keluarganya agar tetap bisa membantu walaupun hanya dengan hal sederhana? Jawaban kami, memberikan sebagian makanan Putri kepada tetangganya, memberikan sedekah berupa uang untuk membeli beberapa makanan, mengajak tetangganya untuk berbuka bersama di rumah Putri, dan memberikan makanan sehat. Ya. Sekian presentasi jawaban dari kelompok 1.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih. Terima kasih kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah Zahra Rauran. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengamalkan puasa sunnah. Fahri sering terlambat bangun sahur sehingga tidak sempat makan. Akibatnya ia merasa sangat lemas di sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan Fahri agar bisa sahur tepat waktu dan tetap semangat berpuasa? Harusnya tidur tepat waktu, menyalakan alarm, minta tolong ibu untuk membangunkan, tidak begadang, membaca doa sebelum tidur. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Terima kasih untuk kelompok. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang Pak Muslim persilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista. Saya Alka. Saya Afri. Saya Bino. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Pada siang hari, ketika berpuasa, Yusuf merasa kesal karena temannya mengejek ia ingin membalas, tapi teringat sedang berpuasa. Bagaimana seharusnya sikap Yusuf? Apa yang bisa ia lakukan agar puasanya tetap sempurna? Jawaban kami menahan amarah dengan bersabar, belajar menjadi pemaaf, dan selalu tebarkan kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Baik, itu tadi anak-anak presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang luar biasa. Alhamdulillah, berarti kita hari ini sudah banyak yang paham ya tentang materi kita tentang mengamalkan puasa sunnah ya. Karena itu Pak Musik punya tugas mandiri untuk setiap siswa ya, nanti dikerjakan. Kesimpulan, puasa sunnah adalah ibadah anjuran penuh pahala yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jenisnya beragam, ada puasa Senin dan Kamis, ada Syawal, puasa Arafah, Asyura, Sa'ban, kemudian apa? Rajab dan lain sebagainya. Ketentuannya sama dengan puasa wajib, hanya berbeda di dalam niatnya. Puasa. Kemudian hikmahnya yaitu menambah takwa kita, menambah pahala kita, menjadikan kesehatan dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Puasa sunnah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Ada siapa yang tahu arti puasa? Ya. Menahan diri dari sesuatu dan sebagainya yang membatalkan puasa. Coba sunah-sunah puasa lebih awal, kemudian berbuka dengan yang manis
manis. Apa lagi? Memperbanyak membaca zikir, kemudian membaca Al-Quran, selalu berbuat kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari puasa sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan lupa belajar di rumah, ya, menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Amin ya Allahumma amin. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bab 10, yaitu tentang meneladani Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, sekian pembelajaran dari Pak Musli. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.